Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikaela Junisilab dari kelas 4 dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik yang positif bagi kedua belah pihak. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan. Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indikator penting terwujudnya komunikasi efektif. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang selalu setia mendampingi pasien selama 24 jam. Selama 24 jam itu juga perawat selalu kontak dengan pasien. Banyak interaksi yang terjalin selama kebersamaan tersebut. Komunikasi yang terjalin antara perawat dan pasien menjadi hal yang sangat penting, karena hal tersebut menunjang proses kesehatan pasien. Oleh karena itu, perawat harus memahami bagaimana melakukan komunikasi dengan pasien. Nah, di dalam dunia keperawatan, perawat selalu melakukan asuhan keperawatan yang mencakup kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Untuk melakukan asuhan keperawatan tersebut, perawat harus memiliki keahlian, salah satunya yaitu melakukan komunikasi efektif. Pada awal pertemuan dengan pasien, perawat harus menjalin interaksi yang positif. Perawat harus terus menjalin komunikasi dengan pasien dengan terus melakukan pendekatan pada pasien dan berusaha membuat pasien nyaman dengan keberadaan perawat, sehingga pasien akan dengan leluasa merespon setiap pengkajian yang dilakukan oleh perawat. Dengan komunikasi yang baik juga, pasien akan mendapatkan dukungan dan merasakan diperhatikan, dan pikiran positif akan muncul pada pasien sehingga proses penyembuhan akan cepat tercapai. Dalam menjalin komunikasi dengan pasien, perawat perlu memberikan perhatian yang penuh. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian selama interaksi dengan pasien, perawat harus mendengarkan semua yang disampaikan oleh pasien, memberikan ruang kepada pasien untuk menyampaikan segala keluhan yang dirasakan oleh pasien. Perawat harus memperhatikan sikap yang terbuka sehingga pasien merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan perawat. Karena pasien kadang-kadang merasa ragu untuk menyampaikan segala atau semua keluhan yang mereka rasakan. Di samping itu, perawat juga harus memperhatikan kata-kata yang disampaikan selama proses komunikasi. Tidak semua pasien mengerti dan paham terhadap kosakata yang disampaikan oleh perawat. Pasien kadang-kadang bingung dan tidak mengerti terkait informasi yang disampaikan oleh perawat. Oleh karena itu, perawat harus menggunakan bahasa yang sesuai dan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien untuk mengurangi kesalahpahaman antara pasien, keluarga, dan juga perawat. Yang selanjutnya, hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama adalah usia. Usia menjadi salah satu faktor demografi pasien yang mempengaruhi komunikasi. Hal ini dikarenakan cara kita berkomunikasi dengan orang lain tentunya disesuaikan dengan faktor demografi orang tersebut, salah satunya adalah usia. Dalam hal ini, kita sebagai perawat harus bisa menyesuaikan dan menempatkan diri dengan adanya perbedaan usia antara perawat dengan keluarga pasien atau pasien, baik itu kepada yang lebih muda, sebaya maupun yang lebih tua. Penjelasan terhadap pasien harus menggunakan dengan bahasa sederhana dan juga mudah dimengerti, dan juga harus dengan pelan-pelan diulang-ulang sehingga karena seringnya atau bahkan keluarga pasien yang tidak memahaminya. Yang kedua yaitu pendidikan. Selain usia, status pendidikan juga mempengaruhi komunikasi yang ada. Adanya perbedaan tingkat pendidikan, seseorang menjadikan setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam mencerna informasi yang diberikan. Dan yang selanjutnya ada ekonomi. Salah satu status sosial yang dapat mempengaruhi komunikasi adalah ekonomi. Hal ini dikarenakan dibutuhkan banyak pemikiran dan pertimbangan apabila menyangkut dengan pembiayaan, mengingat hal ini merupakan salah satu yang sensitif bagi keluarga pasien atau pasien. Yang selanjutnya, keragaman budaya dan bahasa. Keberagaman budaya dan bahasa ini sering menjadi hambatan seseorang dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan budaya dan bahasa yang tentunya akan berpengaruh dalam komunikasi antar individu. Perbedaan intonasi contohnya, yang sering menimbulkan perbedaan persepsi
dan kesalahpahaman. Untuk intonasi yang tinggi, contohnya sering dikira bahwa individu itu galak atau marah-marah yang pada nyatanya tidak. Yang terakhir adalah konflik peran. Keadaan yang tidak menyenangkan dialami oleh perawat dapat menimbulkan stres bagi perawat yang nantinya berujung pada terjadinya kejenuhan kerja atau burnout. Ketidaknyamanan yang dialami perawat akan berdampak pada pelayanan yang diberikan, mengingat perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Padahal komunikasi nonverbal seperti senyuman dan ekspresi wajah sangatlah penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif antar perawat dengan pasien, bahkan keluarga pasien. Komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi kondisi pasien. Tidak hanya berdampak pada pasien, komunikasi yang efektif juga memberikan dampak positif pada perawat, karena perawat mendapatkan kemudahan untuk mengidentifikasi serta merespons secara tepat dan efektif pemenuhan kebutuhan pasien. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat, kita harus dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan pasien, karena kesembuhan pasien adalah kepuasan perawat. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Have a good day everyone and stay safe.